Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan mari sebelum kita memulai segala sesuatu, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan sebelum kami memulai segala sesuatu hari ini, kami datang kepada Tuhan dan sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, bimbinglah kami untuk kami mengerti dan kami boleh terus berjalan di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 49 hingga ayat yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat Dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan ketakutan. Mereka mengira itu hantu dan hati mereka dikuasai oleh rasa gentar. Namun Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam 2 ayat singkat ini, Injil Markus menyingkapkan ketegangan antara ketakutan manusia yang alami dan kehadiran Allah yang menenangkan di tengah kekacauan hidup. Kita memahami bahwa peristiwa ini bukan sekedar mukjizat spektakuler yang menunjukkan kuasa Yesus atas alam, tetapi pewahyuan diri Kristus sebagai Allah yang berdaulat. Ketika Yesus berkata, "Aku ini," kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani-nya adalah ego eimi, yang juga berarti aku adalah. Ungkapan yang sama yang dipakai Allah dalam perjanjian lama dalam Keluaran 3 ayat 14. Dengan demikian, Yesus tidak hanya menenangkan badai di luar, tetapi juga menyingkapkan bahwa Dialah Tuhan yang berdaulat atas segala ciptaan, termasuk badai yang mengancam hidup manusia. Para murid berada di tengah laut yang bergelora, menggambarkan keadaan manusia yang seringkali terombang-ambing oleh ketakutan, ketidakpastian, dan pergumulan hidup. Mereka telah melihat banyak karya Yesus sebelumnya, tetapi ketika menghadapi badai baru, mereka kembali dikuasai rasa takut. Inilah realistis iman manusia yang rapuh. Kita sering percaya pada kuasa Allah di masa lalu, tetapi ragu di tengah situasi yang baru. Namun anugerah Allah dinyatakan di sini. Yesus mendekati mereka, bukan menunggu mereka datang kepadanya. Dialah yang mengambil inisiatif untuk hadir dan meneguhkan hati mereka. Kalimat "tenanglah, aku ini, jangan takut" adalah Injil yang menenangkan bagi umat percaya. Iman bukanlah hasil kekuatan manusia untuk menenangkan diri, melainkan respons terhadap pewahyuan dan kehadiran Allah yang hidup. Ketika Yesus menyatakan dirinya, rasa takut yang membelenggu mulai runtuh karena kita mengenal siapa yang bersama kita di tengah badai. Iman sejati lahir bukan dari keadaan yang tenang, tetapi dari perjumpaan dengan Kristus yang berdaulat. Saudara, peristiwa ini juga menegaskan bahwa kehadiran Kristus tidak selalu menghapus badai secara instan, tetapi memberikan damai di tengah badai. Ketenangan sejati bukan berarti ketiadaan masalah, melainkan kesadaran akan siapa yang memegang kendali atas segalanya. Saudara, nyata bahwa di balik semua kekacauan, Allah tetap bekerja, memelihara, menuntun umatnya menuju iman yang lebih dewasa. Setiap kali kita dikuasai ketakutan, Tuhan kembali berfirman kepada kita, "Aku ini, jangan takut." Firman ini mengingatkan bahwa iman bukanlah hasil penyangkalan terhadap realitas, tetapi pengakuan bahwa Kristus hadir di dalamnya. Badai hidup mungkin besar, tetapi Allah yang kita sembah jauh lebih besar.
Dan ketika mata iman mulai memandang kepadanya, kita menemukan ketenangan yang dunia tidak dapat berikan, yakni ketenangan yang berasal dari Kristus yang berjalan di atas ombak kehidupan, mendekat kepada umatnya dengan kasih dan kuasa yang tak tergoyahkan. Saudara, saya tidak mengerti badai apa yang saudara alami hari ini. Apakah itu badai di dalam keluarga, badai dalam pekerjaan, badai oleh sakit penyakit, atau masa depan yang tidak pasti. Namun saat ini Tuhan berkata kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di tengah badai kehidupan, Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Karena Ia Allah yang mengendalikan setiap situasi yang ada. Dan bahkan Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali Engkau mengingatkan kami di tengah badai, di tengah ketakutan, di tengah ketidakpastian, di tengah ketiadaan harapan. Engkau hadir menyapa kami dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapa, kami bersyukur melalui perenungan ini. Kembali Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir dan selalu ada di setiap musim hidup yang kami alami. Teguhkan iman kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bahkan di tengah setiap peristiwa hidup yang kami alami, kiranya di sana kami boleh mengalami Tuhan dan kami pun menjadi garam dan terang. Bapa, pimpin hidup kami sepanjang hari ini, berkati, dan kiranya Engkau berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Kami berserah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.